Kasus perdagangan manusia menjadi salah satu kejahatan yang mendapat perhatian Presiden Joko Widodo. Yang memprihatinkan, berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam 1 tahun hampir 2.000 warga Indonesia yang bekerja di luar negeri kembali ke tanah air dalam keadaan tidak bernyawa. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo terhadap maraknya kasus kejahatan perdagangan orang yang sudah memakan korban jiwa. Kapolri membentuk Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Satgas TPPO yang dipimpin oleh Wakabareskrim Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri. Sejak dibentuk pada 5 Juni 2023, Satgas TPPO Polri berhasil menyelesaikan 290 perkara, menyelamatkan 2.840 korban, dan menangkap 1.361 tersangka. Jumlah tersangka kasus TPPO sebanyak 1.066 orang, modus yang dilakukan pekerja migran atau pembantu rumah tangga sebanyak 553, ABK sebanyak 7, PSK sebanyak 290, eksploitasi anak sebanyak 72. Bahwa pengungkapan dan penindakan TPPO dapat terungkap dengan maksimal setelah dibentuknya Satgas TPPO tanggal 5 Juni 2023 atas perintah Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI untuk melakukan penindakan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang secara tegas. Dalam rangka menciptakan iklim sepak bola yang sehat, Kepolisian Republik Indonesia bersama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman yang dilaksanakan di Gedung Rupatama Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Rabu 13 Desember 2023. Komitmen ini ditunjukkan dengan keberhasilan Satgas Anti Mafia Bola Polri yang bekerja sama dengan Satgas Anti Mafia Bola Independen dengan menangkap 4 tersangka penyedia situs judi bola bernama SB Otop. 4 orang tersangka diduga berasal dari Filipina. Kami menandatangani nota kesepahaman atau MOU yang di dalamnya berisi antara lain terkait dengan masalah bagaimana pengamanan kompetisi sepak bola baik yang bersifat nasional, di dalamnya ada liga dan juga yang bersifat internasional. Kemudian yang kedua tentunya komitmen untuk menciptakan kompetisi yang fair, maka kita sepakat untuk melakukan kerjasama di bidang penegakan hukum dengan Satgas Mafia Bola Polri dan Satgas Mafia Bola Independen. Ini dalam rangka bagaimana betul-betul iklim sepak bola ke depan betul-betul bisa lebih baik. Kemudian yang ketiga tentunya dalam rangka menciptakan iklim sepak bola yang lebih kondusif, tentunya kami juga membuat kerjasama dengan teman-teman supporter yang nanti tentunya akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama untuk bersama-sama menjaga dan menciptakan iklim sepak bola yang kondusif. Karena beberapa waktu yang lalu kita sering melihat banyak sekali karena mungkin semangat yang terlalu berlebihan, dukungan yang terlalu berlebihan terhadap klubnya, sehingga kemudian terjadi masalah-masalah. Ke depan kita harapkan ini kita bisa sepakat untuk menciptakan iklim yang kondusif terkait dengan persepak bola. Kemudian perjanjian-perjanjian lain untuk peningkatan kapasitas bidding dan termasuk juga kerjasama dengan Kepolisian Internasional dan hal-hal lain yang semuanya kita lakukan untuk menciptakan sepak bola Indonesia yang baik. Kinerja Polri sepanjang tahun 2023 mendapat apresiasi dari masyarakat.
Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan dalam rentang 17 hingga 21 Oktober 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri naik, berada di angka 76,4%. Kepercayaan publik yang semakin meningkat, Polri semakin siap menghadapi tantangan tugas ke depan, mengawal agenda nasional Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 2024 dengan menjaga netralitas.